Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Febriadi Putra dengan NPM 2175305. Di sini saya akan mengerjakan sebuah paket tracer ya. Paket tracer 13.3.12 yaitu mengkonfigurasi sebuah WPA2 Enterprise Wulan on the WLC, yang mana di sini terdapat sebuah addressing table dan juga sebuah topologi ya. Nah, pada pengerjaan activity ini kita akan mengkonfigurasi sebuah wireless local area network yang baru pada WLC, yaitu wireless LAN controller, termasuk VLAN yang akan kita gunakan, VLAN interface yang kita gunakan. Lalu kita akan mengkonfigurasi World LAN untuk menggunakan sebuah radio server dan juga WPA to enterprise untuk mengautentikasikan usernya atau pengguna. Lalu kita juga akan mengkonfigurasi WLC untuk menggunakan akan bisa digunakan untuk menggunakan server ini SNMP. Nah, yang mana di sini kita akan mengkonfigurasi sebuah VLAN interface yang baru pada WLC, lalu kita mengkonfigurasikan WLAN pada WLC, mengkonfigurasikan new scope pada WLC internal DHCP server, lalu kita akan mengkonfigurasi WLC with SNMP setting, lalu kita mengkonfigurasi WLC to user reduce server to authenticate WLAN user, lalu kita mengamankan sebuah WLAN dengan menggunakan WPA2 Enterprise, lalu kita mengkoneksikan host dengan WLC yang baru. Oke, mungkin kita langsung masuk ke instruksinya ya. Oke, kita mungkin langsung masuk ke instruksi yang pertama. Pada part 1, create a new WLAN, yang mana sini kita akan membuat sebuah VLAN interface yang baru ya. Oke. Setiap WLAN itu membutuhkan virtual interface di WLC. Oke, interface ini dikenal sebagai interface yang dinamis. Interface virtual diberi ID VLAN, lalu lintas yang menggunakan antarmuka akan ditandai sebagai lalu lintas VLAN. Inilah sebabnya mengapa koneksi antar AP, WLC, dan router dilakukan melalui port terang. Agar lintas dan beberapa WLAN diakomodir jaringan, lintas untuk VLAN harus diterang. Oke, kita ke step A langsung. Di sini kita buka browser pada admin PC, desktop, lalu open browser ya. Yang mana di sini kita akan kita di sini harus sambungkan ke alamat IP WLC ya melalui HTTPS ya. Yang mana di sini untuk IP WLC itu adalah 192.168.200.254 ya. Oh ya, untuk HTTP-nya itu di HTTPS. Oke, berhasil terhubung ya. Selanjutnya di sini kita login dengan menggunakan username admin dan juga passwordnya itu adalah Cisco. Bentar, Cisco-nya kurang. Oke, di sini selanjutnya kita klik controller, menu, dan klik interface pada menu yang sebelah kiri. Lalu sini kita akan melihat sebuah default virtual interface yang ini. Lalu ada manajemen interface ya yang sudah terkoneksi atau yang sudah terkonek. Oke, selanjutnya pada ujung kanan ini terdapat tombol new, yang mana di sini kita akan membuat interface baru ya. Kita klik new. Lalu untuk interface name-nya itu kita beri nama WLAN 5. Lalu untuk VLAN ID-nya itu adalah untuk konfigurasi VLAN ID itu adalah 5 ya. Lalu kita jika sudah klik terapkan atau ini apply. Sebentar. Lalu selanjutnya di sini kita akan mengkonfigurasi physical port number-nya, yang mana port number-nya sendiri ini kita isi dengan value 1 ya. Lalu untuk selanjutnya untuk interface address ini, untuk IP address-nya kita ikutin ya sesuai yang pada yang di sini ya. Sebentar, kita isi. Untuk IP address-nya adalah 192.168.5.254. Masnya itu adalah 255.255.255.0 192.168.5.1. Untuk primary DHCP servernya itu adalah 192
168.5.1 ya. Oke. Lalu di sini kita setelah kita mengisi interface address dan juga TCP information dan juga port numbernya, di sini kita apply. Sebentar, di sini changing parameter cost nanti pada disable. Sebentar, port numbernya 1 ya, 1 iya, gateway-nya 5. Untuk gateway sama ini sama ya, ya sama. Oke, kita apply saja. Kalau kita save configuration-nya, sesuai pada perintah ya. Oke, maka di sini sudah terbuat ya untuk interface yang telah kita buat, atau WLAN 5 lagi. WLAN 5. Oke, di sini sudah terbuat ya. Oke, selanjutnya kita mengkonfigurasi WLC untuk menggunakan sebuah radio server ya. Sebentar. Yang pertama di sini kita masuk ke menu security ya pada WLC. Lalu di sini untuk di sini kita buat baru ya. Click new button and enter IP address of the radio server in the server IP address field. Kita new. Oke, di sini kita akan masukkan IP-nya tadi ya, IP punya IP address radio server ya. Nah, yang ini kita isi IP-nya adalah 172.31.1.254. Mana di sini selanjutnya pada step yang selanjutnya itu di ini untuk share secret itu kita isi dengan Cisco 123. Lalu untuk confirm the share secret and click apply. Oke, kita isi lagi ya untuk verifikasi. Setelah itu kita klik apply. Oke, selanjutnya kita membuat create a new wireless local area network ya. Di sini kita buat, di sini kita klik ini menu WLANs. Lalu di sini kita akan membuat baru ya di sini ya. Kita bisa klik go, dan ini untuk ininya klik new. Kalau kita go, lalu di sini untuk profile name-nya itu kita beri nama floor 2 employees. Lalu untuk SSID-nya itu adalah SSID 5, dan untuk ID-nya sendiri ini kita beri value 5 ya. Oke, sesuai pada ini perintahnya. Oke, selanjutnya kita apply saja ya. Oke, di sini untuk statusnya kita enablekan. Lalu untuk interface grupnya itu kita pilih dengan pilihan WLAN 5. Lalu selanjutnya kita pergi ke advance, menu advance tab. Nah, di sini kita scroll ke flash connection section, yang mana pada flash connect local switching dan juga local out nih kita enablekan ya. Setelah itu kita apply, kita simpan, kita terapkan untuk mengenable sebuah WLAN baru ya. Jika kita terlupa sesuatu, maka WLAN tersebut tidak akan beroperasi. Oke, selanjutnya kita mengkonfigurasi WLAN security-nya, yang mana di sini kita akan ini ya, mengkonfigurasi dari WLAN 5 ini, yang mana kita masuk ke security. Yang mana pada security ini kita pilih untuk layer 2 security itu dia jenisnya itu ada WPA plus WPA 2. Lalu untuk
WPA to Polisai-nya kita checklist. Lalu untuk autentikasi key management itu kita klik yang ini, yang 802.1x ini. Oke, bentar. Selanjutnya apa ya, klik the AA tab server. Sebentar, AA tab server ya. Lalu pada server 1 kita klik di sini. Oh ya, ini kita isi ya dengan IP dan juga portnya. Oke. Klik tab server AA. Kita akan memilih, oh ya, benar-benar ini yang udah kita konfigurasi tadi ya. Pilih server yang telah kita konfigurasi di langkah yang kedua, yang ini tadi. Oke, selanjutnya kita klik apply. Oh ya, pada layer 2 ini untuk authenticity manajemennya udah ya. Ini udah selesai pada ini step, lalu kita apply saja ya. Ya, oke. Lalu selanjutnya yang pada part 2 kita mengkonfigurasi DHCP scoop dan SNMP, yang mana di sini kita akan mengkonfigurasi sebuah DHCP scoop ya. Oke. Di sini kita yang pertama kita buka controller, di sini controller, lalu kita klik interface. Lalu di sini terdapat interface apa saja, yaitu ada WLAN 5, manajemen juga virtual yang telah kita buat tadi ya, yang WLAN 5 ini. Lalu untuk klik manajemen interface dan catat informasi IP address-nya, kita klik. Oke, di sini untuk IP address itu adalah 192.168.200.254. Untuk netmasknya itu adalah 255.255.2550. Untuk gateway-nya itu dia 192.168.200.1. Nah, untuk primary DHCP server itu dia tidak ada ya, 0000 atau tidak non specify. Itu tidak ada. Oke, di sini selanjutnya pada step yang selanjutnya sebentar. Oke, kita di sini ingin menggunakan server DHCP-nya sendiri ya. Ingin WLC-nya itu menggunakan DHCP-nya sendiri ya, untuk menyediakan pengamatan pengalamatan maksudnya ini addressing untuk perangkat di jaringan manajemen nirkabel ya, seperti access point. Nah, untuk alasan ini kita akan memasukkan IP address ke WLC manajemen interface sebagai primary DHCP server address. Lalu kita klik apply, lalu oke. Oke, di sini kita klik internal DHCP server ya. Nah, DHCP server, lalu kita ke DHCP scoop. Oke, di sini kita klik new. Lalu untuk scoopnya itu kita beri nama wired management. Lalu kita klik apply. Lalu selanjutnya di sini kita masuk ke ini wired management tadi yang kita buat. Lalu untuk pool start address itu kita isi dengan nilai 192.168.200.240 dengan pool end address itu adalah 192.168.200.249 ya. Lalu untuk statusnya itu di enable ya. Lalu kita akan masukkan network, netmask dan juga default router itu berdasarkan informasi yang telah kita lakukan di step 1 yang ke C. Oke, step 1 yang ke C. Step 1 yang C ya. Sebentar. Oke.
Yang C itu tadi yang ini ya, yang berapa tadi ya? Untuk default routernya sendiri dia ngambil dari 200 titik. Sebentar, yang step 1 yang C ya. Oke, mungkin kita di apply dulu ya. Lalu kita back. Nah, sini kita ke interface lagi. Saya terlupa untuk bulan 5 ini dia bukan bulan 5, yang manajemen ya. Interface untuk manajemen ya. Oke, di sini kita isi dengan yang ini ya. Oke. Untuk network masknya itu dia 192, berarti 192.168.200.0. Ini masih 255.255.250 berarti ini. Lalu untuk default router itu adalah memakai format gateway yang ini ya. Berarti sebentar. Ini kita salin saja. Ini harus disalin ya. Ctrl C, coba kita ke internal DCP server lagi, DCP scope wired management. Kita isi ya, untuk netmask itu adalah 255.255.255.0. Untuk default routernya itu yang ini. Lalu untuk networknya adalah 192.168.200.0 ya. Lalu kita klik apply dan save configuration. Sebentar, apply, lalu kita save configuration ya. Oke, berhasil ya. Oke, selanjutnya kita mengkonfigurasi SNMP nya. Mana di sini kita klik manajemen, lalu kita klik SNMP. Lalu kita klik trap receiver dan kita akan klik new. Kita akan buat baru ya. Lalu sini kita akan buat untuk community name itu dengan nama Wulan SNMP. Lalu untuk IP address itu adalah 172.31.1.254. Lalu untuk statusnya enable ya. Setelah itu kita apply. Oke, selanjutnya kita mengkoneksikan host ke jaringan. Yang mana di sini kita akan mengkonfigurasi sebuah host untuk terkoneksi dengan enterprise network ya. Oke. Pada paket tracer PC Wireless Client app, kamu harus mengkonfigurasi sebuah WLAN profile agar agar melampirkan agar melampirkan ke WLAN WPA to enterprise. Nah, di sini kita bisa minimize, lalu kita klik wireless host, lalu buka aplikasi PC wirelessnya. Di sini lalu selanjutnya di sini kita ke profile, lalu kita klik new. Nah, untuk new sendiri nih kita beri nama WLC net ya, WLC net. Kita klik OK. Oke, selanjutnya kita ke advanced setup. Yang mana di sini kita untuk wireless network name-nya itu kita beri SSID 5 ya. Di sini wireless host tuh harus terlihat SSID-nya itu dari 5 ya. Oke, ini benar ya. Kalau udah kita bisa klik next. Nah, untuk network setting ini kita pilih verifikasi bahwa DCP network setting yang dipilih, lalu kita klik next. Ini ya, untuk ini settingannya udah DCP ya, kita klik next.
Lalu untuk security-nya ini kita ubah menjadi WPA to enterprise. Lalu kita klik next. Yang mana pada di sini kita konfigurasi ya, untuk login name user itu adalah user 1. Passwordnya itu adalah user 1 pas. Lalu untuk server name tidak ada ya. Oke, kita konfigurasi, kita beri user juga passwordnya saja di sini ya. Lalu kita klik next. Lalu kita save ya. Oke. Lalu kita return ke ini. Jadi bisa kita lihat di sini sudah terdapat WLC net profile dan klik connect to network. Di sini kita connect. Yang ini kita connect ya. Oke, sebentar, ada apa ini? Sebentar, di sini untuk profile sendiri kita edit dulu bentar. Takut ada yang salah lagi nanti. Oke. Authentication ini bener PHP ya. Oh iya, top user ini. Ntar nih, saya agak ragu. User one pass. Sudah, kita klik save. Oh, kita select the WLC net connect to network. Mari kita refresh di sini ya. Kita klik connect. Oke ya, di sini sudah terhubung ya. Setelah delay, di sini kamu akan melihat kalau wireless host itu sudah terkoneksi dengan LHP1 ya. Sudah terkoneksi ya berarti ya. Ya, successful connection tuh. Oke. Selanjutnya kita sebentar. Konfigurasi bahwa wireless host itu telah terkoneksi dengan WLAN ya. Wireless host itu akan menerima IP address dari DHCP server yang terkonfigurasi, yang dikonfigurasikan untuk host pada R1 ya. The address will be in the di sini bisa kita cek dulu untuk IP address sendiri dia termasuk ya, dia termasuk cakupan yang ini berarti ya. Karena di wireless host kita mendapatkan IP 192.168.5.2 ya. Oke, di sini kita akan uji konektivitasnya. Di sini kita uji konektivitasnya sebentar. Pada step yang kedua ya. Kita buka apa ini? Buka command prompt. Lalu kita di sini konfirmasi bahwa laptop host dapat memperoleh alamat IP di jaringan WLAN. Oke. Ini untuk IP-nya sendiri bisa kita lihat dari sini ya. Oke. What network should in the address be in explain. Nah, di jaringan mana source-nya alamat itu berada. Oke ya, alamat itu tuh harus berada di jaringan yang ini tadi 192.168.5.0 dengan prefix 24 ya. Interface dikonfigurasi untuk mendapatkan alamat IP-nya dari 192.168.5.1. Nah, itu adalah alamat sub interface router untuk VLAN 5. Nah, berarti DHCP-nya itu berjalan di router untuk memberikan alamat ke host pada interkabel. Jadi, untuk wireless host ini dia termasuk cakupannya dari DHCP yang berjalan. Jadi dia mendapatkan IP-nya itu didapat dari DHCP ya. Oke. Yang telah terkonfigurasi pada host untuk host yang berada di R1. Oke. Lalu kita akan ping default gateway pada radio server ya. Di sini kita bisa klik C.
Nah, di sini kita ini tes ping ya. Titik 31. Oh ya, ini coba kita ping ya. Paste, kita enter. Berhasil ya. Berarti untuk apa sih namanya ini? Berarti dia sukses menunjukkan konektivitas penuh ya dalam topologi ini ya. Sukses indicate full connectivity within this topology. Oke. Oke, di sini terdapat reflection question ya dari server. Server radius menggunakan mekanisme autentikasi ganda. Nah, apa dua hal yang diautentikasikan oleh server radius dan mengapa ini perlu digunakan? Server radius itu tuh dia dia mengautentikasikan WLC dan juga host nirkabel. Nah, jadi WLC itu membuat permintaan autentikasi atas nama host nirkabel. Autentikasi WLC diperlukan karena penting untuk melindungi tabel server radius dari nama pengguna dan sandi dari intrusi oleh perangkat yang tidak sah. Nah, inilah mengapa share secret yang tadi kita konfigurasi itu diperlukan selama konfigurasi WLC untuk menggunakan server radius. Kurang lebih adalah jawaban yang bisa saya jawab dari pertanyaan yang pertama. Yang kedua di sini, apa sih keunggulan dari WPA2 Enterprise dibandingkan WPA2 PSK? Nah, kalau WPA2 PSK itu kita harus mengharuskan semua host itu menggunakan kesandi yang sama tanpa perlu nama pengguna. Jadi ini membuatnya lebih sulit untuk memantau koneksi dan pemutusan koneksi pengguna atau user. Nah, selain itu juga karena banyak hostnya itu berbagi kesandi yang sama, nah maka lebih mudah bagi threat actor atau istilahnya para hacker, pelaku ancaman itu tuh mencuri kata sandi dan mendapatkan akses ke jaringan. Nah, selain itu juga jika kata sandi dan kata sandi jenis WPA2 PSK itu perlu diubah, nah semua pengguna harus diberitahu dulu tentang kata sandi yang barunya sehingga meningkatkan risiko pencurian kata sandi. Nah, jadi sebaliknya, WPA2 PSK ini dengan radius itu dia memungkinkan pembuatan dan administrasi beberapa akun pengguna yang unik. Nah, jadi perilaku user itu tuh dapat dengan mudah diaudit melalui log yang disimpan oleh server radius. Nah, selain itu juga pengguna dapat dengan mudah dihapus dan juga ditambahkan saat staff berubah dalam suatu organisasi. Mungkin itu adalah jawaban yang bisa saya jawab terkait pertanyaan yang reflex question yang number 2 ya. Oke, di sini untuk pengerjaan paket tracer yang telah saya lakukan ini sudah completionnya 100% ya. Yang mana untuk cek result sudah terkorek semua, selesai korek semua. Oke. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan terkait pengerjaan hands on pada paket tracer 13.3.2 yaitu mengkonfigurasi sebuah WPA2 Enterprise WLAN on the WLC ya. Oke, kurang lebih saya memohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian materi atau kurang yang dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.